Indeks harga saham gabungan pada sesi 1 perdagangan hari ini ditutup melemah seiring dengan pengumuman surplus neraca perdagangan bulan Januari oleh Badan Pusat Statistik. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jessica, apa sentimen IHSG pada hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, adanya sentimen dari Badan Pusat Statistik terkait surplus neraca dagang Indonesia di bulan Januari mencapai 3,87 miliar dolar Amerika Serikat ini belum mampu mengangkat pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena pada perdagangan sesi pertama hari ini penurunannya 0,8% dan saat ini sudah kembali di bawah 6.900, tepatnya berada di level 6.882 dengan trading value atau nilai transaksi pada saat ini juga masih tergolong sepi di 4,9 triliun. Egan, kalau kami pantau pergerakan indeks harga saham gabungan melemah ini dikarenakan faktor aksi profit taking. Ditambah para investor saat ini merespon adanya hasil CPI atau indeks harga konsumen yang baru saja dirilis di Amerika Serikat tadi malam. Dan memang untuk kabar terbarunya, pergerakan indeks harga saham gabungan masih dipengaruhi meskipun pengaruhnya ini sangat dikatakan cukup sedikit terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan yaitu neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari yang tercatat 3,87 miliar dolar atau ini merupakan surplus untuk ke-33 kalinya sejak Mei tahun 2021 dan realisasi untuk surplus ini juga lebih tinggi dibandingkan apa yang sudah diprediksi para analis sebelumnya. Karena analis sebelumnya memprediksi untuk surplus di bulan Januari akan melandai ke level 3,27 miliar dolar Amerika Serikat. Namun ternyata realisasinya berhasil lebih tinggi di 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga masih menunggu investor wait and see ini pada kebijakan Bank Indonesia, yaitu dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan mengumumkan kebijakan moneternya pada pekan ini, dan para analis menyampaikan untuk bulan Februari ini kemungkinan besar Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dan ini menjadi kenaikan suku bunga acuan terakhir. Namun kita akan pantau bersama apakah benar Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau justru ada pergerakan yang lebih agresif lainnya. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan pada siang hari ini juga masih merespon bagaimana hasil dari indeks harga konsumen atau CPI di Amerika Serikat yang ternyata realisasinya pada bulan Januari berada di level 6,4%. Dan kalau kami pantau, ini merupakan bulan ke-7 secara berturut-turut kalau IHK di Amerika Serikat ini sudah menunjukkan perlandaian atau pelemahan. Namun kita akan pantau bersama nantinya bagaimana akan kebijakan The Fed karena ini merupakan salah satu indikator untuk The Fed mengambil kebijakan suku bunga acuannya di bulan yang akan datang. Ditambah meskipun saat ini posisinya berada di level 6,4% untuk IHK-nya, namun inflasi tahunannya ini masih dikatakan jauh lebih tinggi daripada rata-rata 2,1% dalam 3 tahun sebelum pandemi COVID-19, dan ini artinya membuat para investor memiliki ekspektasi lain terhadap The Fed dan diprediksi kemungkinan besar The Fed dikatakan bisa lebih agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya, namun kita akan lihat juga kepastiannya nanti seperti apa. Kemudian Egan, pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga sejalan dengan pergerakan bursa secara regional, yang mana pergerakan bursa secara regional saat ini didominasi pelemahan, dan kalau kami pantau siang hari ini Nikkei pelemahannya 0,47%. Kemudian ada Hang Seng yang melemah 1,42% dan Straits Times juga terpantau turun 0,97%. Untuk pelemahan atau adanya pergerakan bursa secara regional yang berada di teritori negatif, ini juga sama seperti pergerakan IHSG. Ini dikarenakan para investor yang merespon adanya kenaikan CPI di bulan Januari 2023 ternyata masih di level 6,4% secara year on year. Dengan adanya sentimen tadi, ditambah dengan para investor yang masih wait and see, besok akan ada kebijakan dari Bank Indonesia yang akan diumumkan, pergerakan indeks harga saham gabungan masih ada potensi pelemahan. Analis menyampaikan untuk sepanjang hari ini hingga perdagangan sesi kedua nanti akan berada di rentang 6.803 hingga 6.988. Egan. Jessica, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah ketika pada siang hari ini?
Egan, untuk pergerakan nilai tukar rupiah juga masih sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau IHSG pelemahannya 0,8%, saat ini pergerakan nilai tukar rupiah pada siang hari ini melemah 0,27% dan tepatnya berada di level 15.208 per dolar Amerika Serikat. Tentunya untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini masih merespon adanya CPI di Amerika Serikat yang berada di level 6,4% secara tahunannya, meskipun kalau kita melihat dari Desember ini melandai 0,1% karena di Desember ini posisinya berada di 6,5%. Namun kita akan pantau bersama bagaimana nanti kebijakan dari Bank Indonesia dan juga kebijakan dari The Fed terkait melihat adanya CPI di Amerika Serikat yang masih dipandang cukup tinggi, masih di level 6,4%, dan sentimen ini juga masih menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah untuk sepanjang hari ini masih ada potensi pelemahan. Analis memprediksi untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini setidaknya akan ada di rentang 15.150 hingga 15.250 per dolar Amerika Serikat. Dan kami juga memantau pergerakan harga komoditas, yaitu dari harga emas dan juga pergerakan harga minyak mentah dunia. Untuk pergerakan COMEX Gold, saat ini terpantau melemah 0,46% di level 1.856 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam juga mencatatkan pelemahan 0,1% di level 1.026.000 rupiah per gramnya. Tentunya ini juga masih dipengaruhi indeks dolar yang saat ini berada di teritori positif, yaitu dengan penguatan 0,1%. Ditambah kami juga melihat bagaimana pergerakan harga komoditas. Untuk WTI masih mencatatkan pelemahan. Kalau tadi pagi pelemahannya 0,5%, pada siang hari ini mencapai 0,9% di level 78,3 dolar per barrelnya, sedangkan untuk Brent pelemahannya 0,93% di level 84,78 dolar per barrelnya. Yang mana tadi pagi posisi dari Brent ini sempat berada di level 86 dolar per barrelnya. Dan Egan, kita akan pantau bersama bagaimana perdagangan nanti di sesi kedua karena masih banyak sekali sentimen yang ditunggu oleh para investor, dan tentunya kami sebetulnya ingin memantau bagaimana nantinya pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua, mengingat sudah ada rilis dari neraca dagang yang ternyata masih positif di 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian Egan. Terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari.